Halo guys, apa kabar? Kita bisa pergi ke genshin.mihoyo.com ya, IN News Detail 6085 ini dari Genshin Impact-nya official ya. Ada developer discussion. Oke, dia bilang dia udah mendapatkan banyak feedback ya dan mau berterima kasih untuk support-nya. Dan ada pertanyaan yang mereka ingin go through dan ingin menjawab ya. Jadi tentang original resin. Terus di versi 1.1 katanya dia bilang udah mengurangi requirement untuk original resin di Battle Pass Weekly Mission. Terus bisa store 160 original resin ya, dinaikkan dari 120. Cuman menurut saya hanya menaikkan 160 original resin itu menurut saya sih kurang efektif ya. Mungkin dia punya rate of recharge-nya dari 8 menit, mungkin dia harus percepat lah. 5 menit apa enggak 4 menit lah. Menurut saya kayak gitulah. Jadi biar biar orang tuh nggak terlalu, biar player nggak terlalu lambat ya progresnya ya. Karena sekarang kan untuk free free daily resin refreshnya, bukannya recharge ya, refresh ya, dari waktu ya, itu kan 8 menit ya, itu sangat lama. Menurut saya sih paling enak sih 4 menit lah ya. Jadi kalau misalnya 8 menit sekarang ya, jadi 8 kali 120 itu kan 960, 960 bagi 60 itu berarti 16 jam. Jadi kalau misalnya 4 4 menit berarti itu kira-kira tuh hanya 8 jam dan itu pas menurut saya. Karena kenapa 8 jam? Karena orang tuh biasa kan kalau malam-malam tidur tuh 8 jam. Anything earlier than that, shorter than that itu nggak efektif, kebuang. Jadi menurut saya 8 jam itu pas. Karena orang pada umumnya 6 sampai 7 jam ya tidurnya malam-malam ya. Jadi kita kalau misalnya jam 11 selesai menyelesaikan resinnya, jadi pas kita bangun jam 6-an kita bisa lanjut lagi dan udah hampir max gitu. Jadi dinaikkan dari 160 itu bagus, tapi menurut saya lebih bagus kalau misalnya rate of refresh-nya dipercepat. Oke, saya udah tulis sih di Q&A-nya sih waktu itu, waktu melakukan survei, saya udah tulis sih ya. Terus abisnya yang kedua tentang key binding dan control setup ya. Jadi kita nanti bisa melakukan key binding dan control setup di 1.1 dan ini mungkin menjadi baik ya. Terus habis itu yang nomor tiga, untuk memfilter artifact benar. Sekarang artifact itu banyaknya bukan main dan apa tuh kita nggak bisa memfilter dengan baik ya. Jadi sekarang kalau di 1,1, jadi kita bisa mengfilter artifact dengan atribut. Jadi kalau misalnya attack bisa attack, defense bisa defense gitu. Di filter melalui attack, defense atau apa. Jadi kita bisa langsung mengfilter lah istilahnya. Kita bisa tahu yang mana yang stats yang bagus, yang mana yang jelek gitu. Terus yang nomor 4, traversing game mode is time consuming. Oh, jadi kita mau set kita punya waypoint ya, yang kita sering pergiin, dan ini menurut saya sangat bagus ya, suatu sistem yang sangat bagus. Jadi, oke, jadi di 1,1 bakal ada sebuah item yang bisa memberikan fungsi seperti ini ya, dan ini akan menjadi sesuatu yang gratis. It's annoying to have to select. Oke. Nah, ini tentang mengidentifikasi artifact yang mana yang udah kepake oleh siapa. Nah, jadi di 1,1 bakal ada potret avatar yang sedang menggunakan artifact itu ya. Jadi oke lah, bagus lah. How is damage calculated when I have more than one shield? Oke, ini ada Q&A tentang shield, mekanisme shield. Nah, ini lagi ngomong tentang damage calculated pas kita ada shield yang ini ya, shieldnya yang dua shield lagi aktif ya. Jadi yang mana yang bakal dipergunakan dulu. Oke. Dia bilang ada example kita menggunakan Beidou dan ada Typecaller yang value-nya 100 dan Noel Breastplate yang 20. Jadi monster deal 10 damage, Typecaller now has 90 remaining,
While breastplate has 10. Loh, bentar. Kan monster kan deal kan 10 damage. Kok malahan tie collar dikurangin 10 dan breastplate dikurangin 10? Kenapa ya? Kok jadi 20 ya? Katanya 10 damage. Kok jadi 20 ya? Alternatively, jadi kalau monster 50 damage ke Beidou, tight collar dikurangin 50, terus breastplate has been exhausted. Loh. Tapi kan 100 sama 20. Kalau kayak gini kok lebih banyak ya? Kok 50 damage menjadi Beidou yang tight collar dikurangin 50, breastplate berarti dikurangi 20 ya? Apakah seperti itu? Kok aneh ya penjelasannya? Process behind using elemental interaction during combat is Genshin Impact. Okay, fundamental combat strategy. Hmm, okay. Complex elemental damage, and this can also be achieved very easily through the crystallized reaction. Oke, oke lah. Jadi yang terakhir kalian baca sendiri ya. Saya juga nggak begitu ngerti kok kenapa 10 tapi di shieldnya kok jadi yang berkurang 20 ya. 9 ya kan 100 dikurangin. Oh, jadi 10 damage jadi 10 kemari 10 kemari. Nggak jelas deh. Kenapa monsternya deal 10 damage tapi shieldnya value-nya dikurangin malahan 20 ya? Kenapa ya? Saya nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti ini. Ya udahlah, kalian baca sendiri ya, dan kalian lihat sendiri lah ya, intinya ini. Jadi, tapi menurut saya sih yang lebih penting adalah yang first part tadi ya, yang 1 sampai 5. Oke deh, sampai di sini dulu ya, bahas developer discussion. Thank you udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.